Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Daerah Pertuni Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Ketua 1, Ketua 2 DPD Pertuni Jawa Timur, dan seluruh staf dan seluruh biro. Yang juga kami hormati kedua narasumber dan seluruh peserta sosialisasi persiapan masuk perguruan tinggi pada siang hari ini, 1 April 2023, yang mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, dengan mengucap rasa syukur atas kehadirat Allah SWT, kita telah diberikan kesempatan dan diberikan nikmat sehat, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan ini yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kedua kalinya, salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada beliau, baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena atas beliaulah kita dituntun dan ditunjukkan dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Bapak Ibu, para narasumber dan para peserta yang berbahagia, saya selaku pembawa acara plus moderator pada siang hari ini akan menyampaikan susunan acara. Yang pertama yaitu mendengarkan Indonesia Raya dan Mars Pertuni. Yang kedua, sambutan. Sambutan dalam hal ini insya Allah akan disampaikan oleh Ketua Biro Pelajar dan Mahasiswa, Saudara Tommy, dan juga sambutan selanjutnya yaitu dari Ketua Pertuni Jawa Timur. Selanjutnya yaitu pada acara inti, penyampaian 2 materi dari 2 narasumber hebat kita, dan selanjutnya tanya jawab, setelah itu kesimpulan, dan ditutup dengan doa. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama mendengarkan Indonesia Raya dan Mars Pertuni. Waktu dan layar disilahkan.
kemanusiaan, beriman dan bertakwa. Rahmat Tuhan senantiasa menyertai wujudkan harapan, persatuan tunanetra Indonesia tetap berjaya. Disampaikan terima kasih. Para peserta yang kami hormati dan kedua narasumber, selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Biro Pemuda Pelajar dan Mahasiswa, Saudara Tommy Hari Fernanda. Disilahkan. Ya, terima kasih banyak, Mas Denny. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman atas kehadirannya. Yang saya hormati Ketua DPD Bertuni Jawa Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua 2 beserta jajarannya, Dewasda beserta jajaran, dan juga Biro-Biro, Ketua Biro. Yang saya hormati juga para narasumber, ada Bu Ani yang ternyata senior saya, dan dari Provinsi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Kemudian ada Mbak Laita Inira, ya, ini kolega saya di sekarang namanya bukan PLD lagi ya. Iya, Mas. Nah, namanya sudah jadi Subdit Layanan Disabilitas begitu ya sejak tahun ini ya, Mbak ya. Iya, Mas. Oke. Dan juga yang saya sayangi adik-adik sekalian, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya di acara hari ini ya. Mungkin saya nggak panjang lebar ya, karena waktunya juga sudah kita sudah kelebihan ini ya, kita agak terlambat ya. Saya mohon maaf atas sedikit keterlambatan yang kami alami dan kita sehingga harus agak mundur ini ya. Tapi yang pasti kegiatan ini adalah satu bentuk kepedulian kami dari Pertuni, DPD Pertuni Jawa Timur punya komitmen ya untuk membangun SDM terutama dari penyandang disabilitas, terutama lagi bagi penyandang disabilitas tunanetra untuk memiliki SDM yang bermutu ya, yang lebih baik lagi gitu. Dan salah satunya adalah melalui jalur pendidikan. Jadi kami dari DPD Pertuni Jawa Timur selalu mendukung adik-adik yang teman-teman ya yang masih muda, bukan hanya yang tunanetra ya, tapi semua dari berbagai jenis disabilitas untuk bisa terus melanjutkan pendidikan sampai ke perguruan tinggi gitu. Kalau bisa sampai pasca sarjana gitu ya, bukan hanya diploma atau di tingkatan sarjana saja gitu. Nah, salah satunya tentu yang kita akan lalui itu adalah tahapan seleksi gitu ya. Seleksi untuk masuk ke perguruan tinggi, dan ternyata ada pemerintah meluncurkan sistem seleksi nasional yang baru gitu ya. Nah, oleh karena itu nanti akan dijelaskan oleh para narasumber hari ini bagaimana prosedurnya, apakah sama atau tidak dengan tahun yang lalu dan apakah bedanya. Dan juga nanti ada dari jalur mandiri ya yang kali ini akan diwakili oleh Universitas Brawijaya ya. Mungkin teman-teman ada yang ingin tahu bagaimana sih sebenarnya jalur masuk kalau melalui jalur mandiri ya yang dilaksanakan oleh universitas gitu, dan salah satunya di Universitas Brawijaya yang termasuk pionir ya. Saya melihatnya sebagai salah satu pionir dari penyedia layanan disabilitas dan juga mungkin yang pertama di Indonesia yang punya
jalur mandiri, jalur afirmasi khusus disabilitas ya, yang sudah sangat mengakomodasi kebutuhan dari teman-teman penyandang disabilitas. Itu harapan saya agar teman-teman sekalian nanti bisa mendapatkan informasi yang sangat-sangat berguna sekali untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian ya atau seleksi nasional yang akan dilakukan di bulan Mei ya nanti ya. Jadi harus siap-siap sekarang kalau mau perang itu harus bawa bekal dulu ya supaya bisa nanti mendapatkan kesempatan atau peluang yang lebih besar untuk bisa masuk ke perguruan tinggi impian. Itu harapannya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa diterima dan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Selamat mengikuti. Akhirul kalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya, sambutan Ketua DPD Pertuni Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Ketua 2, Saudara Alfian Andika Yudhistira. Disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan dari Dinas Pendidikan, dari dari Brawijaya dan teman-teman Pertuni Jawa Timur, segenap pengurus dan anggota di beberapa cabang ya. Sebelumnya ini suara saya udah masuk ya? Aman masuk, lancar. Oke. Jelas. Oke. Ya, rekan-rekan sekalian, teman-teman, sebelumnya marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya karena hari ini masih bisa kita bersosialisasi bersama gitu ya. Berkumpul meskipun sebenarnya kalau sudah zaman-zaman sekarang itu bikin event online itu agak PR ya. Tapi ya inilah yang bisa kita lakukan gitu kan untuk menjangkau rekan-rekan yang ada di seluruh Jawa Timur, bahkan ini beberapa nama saya ketahui dari luar Jawa Timur juga gitu yang bergabung gitu ya. Semoga ini bisa menjadi manfaat bagi kita semuanya. Pertama, tentu saya mengucapkan mewakili ketua daerah yang sedianya hadir tapi sepertinya ada satu dan lain hal jadi mendadak tadi tidak bisa hadir gitu ya karena ada kegiatan di sekolah atau bagaimana gitu ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang dikomandoi oleh Mas Tommy di Biro Pelajar Pemuda dan Mahasiswa gitu ya. Meskipun ini pasti Mas Tommy habis ini makan sahur ya gitu kan. Di sana udah tengah malam gitu. Tapi ya inilah semangat kita bersama ya. Itu teman-teman juga terima kasih banyak teman-teman operator ya. Dari teman-teman humas dan kesekretariatan ya, Rizal, Mbak Nurul, ada Pungki juga ya. Teman-teman ada Denny, kalau Denny itu di Biro Advokasi, Bapak Ibu sekalian gitu. Dan sedianya tadi ada Mbak Dinka ya yang digantikan Mas Denny karena ada kendala ya. Kalau Mbak Dinka itu di Biro Pemberdayaan Perempuan ya yang sekarang sedang posisi di Jember. Jadi kami kepengurusan Pertuni Jawa Timur itu dari berbagai lintas negara ya kalau saya ngomong sekarang jadinya. Jadi ada yang dia terpaksa di Amerika sana, saya di Jakarta kebetulan karena bekerja di Jakarta, lalu ada yang dari Jombang ya, Surabaya, lalu Malang, terus mana lagi? Pasuruan ya, Jember, dan Bondowoso ya kalau nggak salah. Gitu. Ini sekedar informasi. Nah, berbicara soal pendidikan, sebetulnya yang tadi disampaikan Mas Tommy ini adalah kepedulian kami dan sebetulnya paling besar lagi ini adalah kewajiban kami gitu ya.
sebagai organisasi kemasyarakatan tunanetra di Provinsi Jawa Timur. Gitu. Nah, kalau kita berbicara soal data bulan April sampai sekiranya bulan Juni kalau tidak salah, Juni-Juli 2022 yang lalu, teman-teman di Pertuni Jawa Timur, Ibu sempat melakukan pendataan gitu ya. Pendataan untuk seluruh anggota tunanetra, disabilitas netra di Jawa Timur, di seluruh Pertuni cabang. Jadi kita punya, insya Allah kalau tidak salah dari 36 cabang, ya, dan ada beberapa yang memang lagi kurang aktif ya cabangnya. Nah, untuk teman-teman yang sudah yang ini ya di data kami untuk pelajar dan mahasiswa itu hanya ada di angka 4,2% dari 1.300 sekian anggota. Kalau dirinci lagi, ini sebetulnya potensinya besar karena untuk lulusan SMA atau setara saja itu ada sekitar 22,2%. Oh sorry, 22,9% sih, sekitar 290 sekian orang. Tapi yang sudah lulus S1 atau setara gitu ya, itu hanya 5,6%. Nah, artinya ini kan ada gap di sini. Gitu. Nah, sekarang dengan metode yang baru, dengan seleksi yang baru dan beasiswa yang banyaknya naudzubillah itu banyak sekali sekarang. Zaman saya, zamannya Mas Tommy dulu, zamannya Mbak Nurul itu mungkin cari beasiswa itu rasanya kayak waduh susahnya enggak karu-karuan gitu. Cuman kalau sekarang dengan beasiswa yang banyak, nah kami berharap teman-teman yang masih muda ini melanjutkan kuliah di perguruan tinggi negeri atau swasta ya. Ada yang bisa dalam hal ini kalau yang areanya dekat Brawijaya ya marilah di Brawijaya itu sangat welcome sekali gitu dengan seleksi masuknya yang ada untuk jalur teman-teman disabilitas gitu ya. Meskipun ya tetap saja itu diseleksi juga gitu, bukan berarti teman-teman jalurnya disabilitas terus tinggal masuk-masuk, wah tentu enggak itu nanti akan dikonfirmasi. Tentu tetap ada ini ya, ada seleksinya. Saya juga dulu hampir pernah mengikuti seleksi tersebut gitu. Nah, untuk itu mari kita manfaatkan forum ini dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau nanti teman-teman ada pertanyaan ya silakan tanyakan dengan ya apapun lah yang mau ditanyakan. Nah, saya berharap juga ini akan diupload di YouTube Pertuni Jawa Timur sehingga informasi ini akan tersebar gitu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik dan bermanfaat. Nanti tidak menutup kemungkinan ada sosialisasi selanjutnya ya Mas Tommy ya untuk hal yang sama ya. Sekian, selamat mengikuti diskusi dan selamat mendengarkan materinya. Aktif saja di kegiatan ini. Terima kasih sekali lagi untuk ibu-ibu narasumber yang sudah berkenan hadir di mengganggu waktunya di hari Sabtu ya. Mohon maaf sekali itu. Terima kasih banyak. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mas Alfian atas sambutan-sambutannya. Mohon izin saya langsung mengcover karena sepertinya Mas Denny ada kendala ya di sinyal. Untuk acara selanjutnya yang kita tunggu-tunggu yaitu pemaparan materi dari para narasumber. Yang pertama yaitu dari perwakilan dari Dinas Pendidikan, yaitu beliau Ibu Dr. Ani Handayati, SPD MED, selaku staf di bidang
pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Langsung saja Bu, mungkin Bu Ani bisa mulai memaparkan materinya. Ya, terima kasih Mas atas bagaimana suara saya bisa didengar ya? Halo? Bisa Bu. Bisa Halo? Monggo Oh bisa Bu. iya. J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi Waalaikumsalam. Perkenankan saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga nanti bisa lahir kembali seperti ini. Sebelumnya saya akan share screen dulu. Mas Rizal bisa dibantu, ini laptop saya ada masalah ini. Baik Bu, sebentar. Yang, iya. Ini. Ya. Terima kasih Mas Rizal. Sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa kami yang dari seksi kurikulum bidang PKPLK akan memberikan sekilas gambaran tentang seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru tahun 2023 bagi penyandang disabilitas. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ibu Ani Andayani, lahir di Surabaya pada tanggal 27 Januari 1970. Saat ini saya bekerja sebagai staf seksi kurikulum di bidang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Alamat unit kerja saya di Jalan Kenteng Kali nomor 33 Surabaya. Saya berdomisili di Jalan Kedung Tarukan Baru 4 nomor 67B Surabaya. Pendidikan terakhir saya adalah S3 dari Interreligious Study Universitas Gadjah Mada yang lulus tahun 2019. Sebelumnya adalah S2 Master of Education Flinders University Australia yang lulus tahun 2008 dan saya S1 adalah bahasa Inggris. Lanjutnya Mas Rizal. Nah, ini riwayat pekerjaan saya ya. Saya juga pernah jadi guru di daerah terpencil di Sibolga, pernah juga jadi guru di SMA Negeri 7 Surabaya, pernah menjadi kasih kurikulum pembinaan pendidikan dasar di Dinas Pendidikan Kota Surabaya, pernah juga menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 31 Surabaya, dan pernah menjadi dosen di Universitas Negeri Lamongan sebelum saya menjadi staf. Publikasi yang pernah saya lakukan adalah mengenai bakti anti terorisme sebagai media komunikasi, upaya deradikalisasi lewat pendidikan dan budaya, juga menulis jurnal International Level of Intolerance, The Role of Religious Education of State Senior High School in Yogyakarta, demikian juga dengan Islamic Religious Education, Student Activity and Influence in State Senior High Schools in Yogyakarta. Berikutnya, Mas. Nah, Mas Rizal, mau berikutnya? Ya, hari ini saya akan menyampaikan secara garis besar yaitu dasar hukum, kemudian 3 jalur seleksi nasional, dan apa sih itu seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru tahun 2023, kemudian apa saja persyaratan peserta, bagaimana cara pendaftaran, data ABK yang melanjutkan perguruan tinggi negeri yang dalam hal ini adalah
sampling ya. Sebenarnya banyak, tetapi kita hanya memberikan sampling. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan. Lanjutnya, Mas. Nah, dasar hukum yaitu kita pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Pasal 5 yang merinci diantaranya adalah hak untuk memperoleh pendidikan dan aksesibilitas. Dan pasal 10 khususnya hak pendidikan untuk penyandang disabilitas meliputi hak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus, dan juga mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik. Berikutnya, Mas. Nah, khususnya untuk seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun 2023 ini kita mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang penerimaan mahasiswa baru, program diploma dan program sarjana pada perguruan tinggi negeri. Terutama pada pasal 17 yang menyatakan perguruan tinggi negeri wajib memberikan akses bagi calon mahasiswa penyandang disabilitas untuk mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi, seleksi nasional berdasarkan tes, dan seleksi mandiri oleh PTN sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas calon mahasiswa. Berikutnya. Seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru tahun 2023 ini pada dasarnya cara mendaftar SMPTN ini bagi siswa berkebutuhan khusus sama dengan pendaftaran siswa yang lainnya. Tetapi ada dua hal yang harus dilakukan untuk mengikuti seleksi, yaitu satu, pertama kali yaitu melakukan pendaftaran, dan yang kedua mengikuti tes seleksi sesuai dengan jadwal. Berikutnya. Nah, ini adalah 3 jalur seleksi masuk PTN bagi penyandang disabilitas yang tadi ada di pasal 17, yaitu jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi, seleksi nasional berdasarkan tes atau kita singkat dengan SNPT, dan seleksi mandiri. Seleksi nasional berdasarkan prestasi meliputi prestasi akademik dan atau non-akademik. SNBP ini dilakukan berdasarkan 2 komponen, yaitu komponen pertama, dihitung berdasarkan rata-rata nilai raport seluruh mata pelajaran paling sedikit 50% dari bobot penilaian. Dan komponen kedua yang dihitung berdasarkan nilai raport paling banyak 2 mata pelajaran pendukung program studi yang dituju, portofolio dan atau prestasi yang paling banyak 50% dari bobot penilaian. Kemudian penilaiannya itu dilakukan oleh siapa? Komposisi presentasi komponen pertama dan komponen kedua ditetapkan oleh masing-masing PTN dengan total 100%. Ini apabila dari jalur prestasi. Berikutnya. Nah, prestasi itu ditetapkan oleh dan portofolio dikhususkan untuk program studi seni dan program studi olahraga juga ditetapkan oleh masing-masing PTN. PTN dapat menambahkan persyaratan untuk program studi tertentu yang membutuhkan keterampilan spesifik. Nah, ini sebagai catatan ya, tidak semua siswa bisa mengikuti jalur prestasi ini. Hanya siswa yang dipilih oleh sekolah berdasarkan prestasi akademik maupun non-akademik. Seleksi dilakukan untuk nilai semua mata pelajaran, tidak hanya untuk mata pelajaran tertentu seperti tahun sebelumnya. Nah, ini jadi ada perbedaannya untuk jalur prestasi di tahun ini, bahwa sekarang itu penilaian dilakukan untuk semua mata pelajaran, tidak hanya mata pelajaran tertentu seperti IPA atau matematika atau apa, tetapi dinilai secara keseluruhan. Ya. Berikutnya, Mas.
Sedangkan persyaratan untuk peserta yang mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi ini yaitu siswa tahun terakhir pada pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun berjalan. 2. Memiliki prestasi akademik dan atau non akademik baik secara baik maksudnya dan konsisten terus menerus ya dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3. Masuk kuota peringkat terbaik di sekolah yang ditentukan berdasarkan akreditasi sekolah. Jadi meskipun kalau nilainya baik tetapi akreditasi sekolahnya juga tidak memenuhi, itu bisa menyebabkan pengurangan nilai. Dan memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi negeri. Jadi lebih pada persyaratan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi masing-masing. Misalnya oleh perguruan tinggi Universitas Brawijaya atau UNESA atau Universitas Negeri Malang ya seperti itu. Kemudian penetapan calon mahasiswa terpilih melalui SNP ini dilakukan oleh masing-masing PTN. Oke, berikutnya Mas. Nah, berbeda dengan tahun sebelumnya, untuk seleksi nasional berdasarkan tes, ini berfokus pada kemampuan penalaran dan pemecahan masalah. Tidak lagi tes mata pelajaran atau tes potensi akademik. Tetapi hanya mengukur 4 aspek, yaitu 1. Potensi kognitif, 2. Penalaran matematika, numerik ya, 3. Literasi dalam bahasa Indonesia, dan 4. Literasi dalam bahasa Inggris. Seleksi nasional berdasarkan tes dilakukan dengan menggunakan tes terstandar berbasis komputer. SNBT ini dapat diselenggarakan beberapa kali dalam tahun berjalan. Dan setiap calon mahasiswa dapat menempuh paling banyak 2 kali seleksi nasional yang berdasarkan tes. Berikutnya. Nah, persyaratan peserta SNBT, yaitu siswa pada tahun terakhir pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun yang sedang berjalan, misalnya tahun ini 2023, ataupun lulusan pendidikan menengah paling lama 3 tahun terakhir, jadi tahun 2021, 2022, dan 2023. Berikutnya, Mas. Ini berikutnya. Seleksi secara mandiri nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya oleh narasumber yang kedua, yaitu oleh PTN berdasarkan seleksi akademis dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial. Jadi tidak betul kalau seleksi mandiri itu adalah harus membayar sejumlah uang yang banyak gitu ya untuk diterima. Kemudian yang kedua, sebelum pelaksanaan seleksi mandiri, PTN mengumumkan tata cara seleksi kepada masyarakat. Paling sedikit harus memuat hal-hal sebagai berikut. A. Jumlah calon mahasiswa yang akan diterima masing-masing program studi ataupun fakultas. B. Metode penilaian calon mahasiswa terdiri atas tes secara mandiri, kerjasama tes atau melalui konsorsium perguruan tinggi, memanfaatkan nilai dari hasil seleksi nasional yang berdasarkan tes atau metode penilaian calon mahasiswa lainnya yang diperlukan. Dan ini tentu saja bergantung kepada masing-masing perguruan tinggi negeri yang hendak dituju oleh mahasiswa. Oke, berikutnya. Sedangkan persyaratan untuk peserta seleksi mandiri yaitu ditetapkan oleh pemimpin PTN dan selanjutnya persyaratan tersebut dilaporkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, selanjutnya. Nah, ini prosedur atau cara pendaftaran penyandang disabilitas untuk seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru tahun 2023. Pertama yaitu login dulu memakai akun SNPMB sebelum mendaftar ke portal SNPMB. Kedua, lakukan pendaftaran. Jadi mendapatkan akun dulu baru melakukan pendaftaran dan di situ nanti ada form-form yang harus diisi, diantaranya melengkapi biodata sesuai dengan KTP dan melengkapi data orang tua ataupun wali. Kemudian untuk penyandang disabilitas berikan centang pada kotak yang tersedia karena di situ ada tulisan penyandang disabilitas supaya diketahui bahwa
bukan dari reguler. Kemudian unduh formulir bukti penyandang disabilitas yang sudah diisi sesuai dengan petunjuk dan ditandatangani atau dilegalitas oleh kepala sekolah. Kemudian unggah formulir surat keterangan disabilitas itu. Selanjutnya konfirmasi dan menyimpan data. Berikutnya, itu tadi prosedurnya ya. Sekarang bagaimana tentang ini registrasi? Registrasi akun seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru oleh siswa dan sekolah itu tanggal 14 Januari sampai dengan 15 Februari 2023 di portal https://portal snpmb.bppp.kemdikbud.go.id. Jadi inilah cara untuk registrasi mendapatkan akun ya untuk SNPB baik oleh sekolah maupun siswa. Kemudian yang kedua, penetapan siswa yang eligible atau yang berhak untuk jalur prestasi dilakukan sekolah pada tanggal 3 Januari sampai dengan 8 Februari 2023. Sedangkan pengisian pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS-nya dilakukan pada tanggal 9 Januari sampai 9 Februari 2023. Ketiga, pendaftaran SNBP bagi siswa lulusan 2023 dilakukan pada tanggal 28 Februari 2023. Ini bagi lulusan yang 2023 ya. Kemudian yang keempat, pengumuman hasil SNBP dijadwalkan tanggal 28 Maret 2023. Ini hasil seleksi prestasi ya. Sedangkan untuk pendaftaran SNBT diawali registrasi akun untuk SNPMB tanggal 16 Februari sampai dengan 3 Maret 2023. Sedangkan pendaftaran ujian tulis berbasis komputernya kalau tanggal yang 23 Maret sampai dengan 14 April 2023. Tetapi di sini TBK itu ada dilakukan secara 2 gelombang. Yaitu gelombang pertama tanggal 8 sampai dengan 14 Mei 2023, sedangkan gelombang kedua ada pada tanggal 22 sampai dengan 28 Mei 2023. Sedangkan pengumuman hasil SNBT-nya sendiri dijadwalkan pada bulan Juni 2023. Berikutnya. Pendaftar SNPMB tahun 2023 dari keluarga kurang mampu. Jadi sekarang yang benar yang dikatakan oleh Mas Alfian ya, bahwa sekarang ini banyak sekali bantuan beasiswa dibanding dengan kami yang di zaman dulu ya. Sehingga kalau keluarga yang kurang mampu secara ekonomi dapat mengajukan bantuan biaya pendidikan skema Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah. Nah, di sini perlu digarisbawahi bahwa SNPP yaitu jalur prestasi dan SNPT sepenuhnya dipersiapkan oleh tim dari seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru, sedangkan jalur seleksi mandiri dikelola sepenuhnya oleh PTN masing-masing. Ini bedanya ya. Kalau prestasi dan yang berdasarkan tes itu dikelola oleh tim dari SNPWM. Sedangkan untuk yang mandiri dikelola oleh masing-masing PTN. Jadi itu biasanya untuk memenuhi kuota yang hasil prestasi maupun tes yang belum terpenuhi. Informasi resmi tentang SNBP dan SNBT ini dapat dilihat melalui laman http://www.snpmb.bppp.kemdikbud.go.id atau melewati call center 0804150450 atau menggunakan helpdesk kalau ada pertanyaan atau ada permasalahan di https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id. Berikutnya, Mas. Ya, berikutnya. Belum yang tadi. Yang tadi, Mas. Iya, yang ini. Pelaksanaan dan pengumuman. Ini sesuai yang ada di dalam Permendikbud ya nomor 28 tadi ya. Pelaksanaan dan pengumuman hasil seleksi nasional berdasarkan prestasi dilakukan sebelum pelaksanaan seleksi nasional berdasarkan tes. Jadi prestasi dulu baru kemudian pelaksanaan tes. Pelaksanaan seleksi nasional berdasarkan tes dilakukan pada semester akhir tahun ajaran berjalan sebelum pengumuman kelulusan pendidikan menengah
sampai dengan setelah pengumuman kelulusan pendidikan menengah pada tahun ajaran yang sedang berjalan. Kemudian pelaksanaan seleksi secara mandiri oleh PTN dilakukan setelah hasil seleksi nasional yang berdasarkan tes. Pengumuman hasil seleksi secara mandiri oleh PTN ini dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun ajaran yang sedang berjalan. Dalam hal seleksi mandiri oleh PTN, jumlah calon mahasiswa yang belum mencapai 50% dari total daya tampung program studi yang ada di PTN, maka dapat memperpanjang gelombang seleksi secara mandiri itu sampai dengan tanggal 15 Agustus pada tahun ajaran yang sedang berjalan. Berikutnya, Mas. Nah, kalau tadi kita sudah mengetahui mengenai dasar hukum, kita sudah mengetahui tentang tanggal-tanggal penting ya waktu tanggalnya, kita mengetahui juga prosedur cara pendaftarannya. Nah, sekarang bagaimana prakteknya di lapangan ya? Kebetulan yang menjadi best practice ini adalah dari SLBN Pembina Lawang Malang. Bagaimana prakteknya itu ya? Karena sebetulnya juga ada kesulitan ya yang ada di sekolah luar biasa ini, di mana pelajaran yang diberikan itu tidak sama dengan sekolah-sekolah yang ada di reguler. Ya, coba berikutnya, Mas. Slide yang berikutnya. Mohon izin Bu, waktu kurang Dalam. 5 menit lagi nggih. Oke. Waktu kurang 5 menit lagi. Nggih, Ya. siap. Monggo dilanjut Ibu. Oke. Sehingga sekolah mengadakan program transisi, yaitu memberikan tambahan materi bagi APK yang ingin masuk PTN, di mana keterampilannya menjadi 40% dan akademiknya 60%. Sedangkan program studi kampus, yaitu mereka mengunjungi PTN agar APK ini dapat mendapatkan informasi prodi yang diminati, misalnya ke Universitas Brawijaya, UNESA, atau Universitas Negeri Malang. Kemudian melakukan pendaftaran APK untuk SNPMP, di mana guru kelas dan operator mendampingi saat pendaftaran. Berikutnya, Mas. Ya, berikutnya. Nah, ini tadi ya, di SLBN Lawang itu kebetulan yang prestasi tingkat provinsi itu ya dari misalnya juara Paralimpik Game tingkat nasional. Sedangkan ada masukan bahwa pada saat tes seleksi berdasarkan tes maupun mandiri, itu siswa penyandang disabilitas diperlakukan sama ya dengan siswa reguler lainnya. Berikutnya, Mas. Ya, berikutnya. Nah, ini adalah contoh Ananda yang diterima di Universitas Negeri Malang, ada yang di UNESA, ada yang di Universitas Brawijaya, ya, tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Sementara yang Rivaldo Ardistia ini yang dari Gedangan masih dalam proses mendaftar di UNESA saat ini. Berikutnya, Mas. Ya. Nah, berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, ini yang perlu diperhatikan, yaitu materi yang diberikan pada siswa penyandang disabilitas ini disamakan dengan siswa reguler. Sedangkan siswa yang menempuh pendidikan di SLB itu tidak mendapatkan materi pelajaran seperti di sekolah reguler, di SMA maupun SMK. Ini tahun-tahun sebelumnya ya. Materi yang dipelajari pun tidak sama bobotnya dengan materi pelajaran di reguler. Dan siswa penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan tidak ada pendamping pada saat mengikuti ujian yang berbasis tes. Kemudian materi pelajaran di SLB maupun pendidikan inklusif selama ini masih difokuskan pada pemberian keterampilan untuk bekal kemandirian, sehingga banyak diantaranya yang kurang berminat untuk studi lanjut ke PTN ya, karena mungkin dianggapnya sulit, mendaftar tidak mengerti bagaimana dan seterusnya. Ya, berikutnya Mas, terakhir ini. Nah, ini perlu dicermati Permendikbudristek nomor 48 ini, bahwa dalam hal seleksi nasional berdasarkan tes seperti yang mana yang dimaksud pada pasal 6 tidak dapat dilaksanakan karena faktor disabilitas, karena alam atau gangguan infrastruktur. Tes ini dapat dilakukan secara tertulis dalam bentuk cetak, misalnya dengan huruf braille ataupun dengan pendampingan ya. Jadi sebenarnya juga masih ada hak untuk ada pendamping ya. Berikutnya, next. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan untuk mudah-mudahan di tahun ini ya, 2023, memberikan tes yang sesuai dengan kondisi siswa penyandang disabilitas, kemudian bobot materinya hendaknya disesuaikan dengan kondisi siswa penyandang disabilitas, dan SNBT yang sekarang berfokus pada kemampuan penalaran dan pembacaan masalah telah sesuai dengan kondisi siswa penyandang disabilitas. Dan diharapkan adanya pendamping pada saat pelaksanaan tes dikarenakan kondisi siswa penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan. Berikutnya Mas, terakhir ini.
mengenai referensi. Nah, ini adalah referensinya dan akhir kata saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan materi yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu warahmatullahi Ani, terima kasih. Mohon maaf teman-teman tadi sempat terpental ya waktu sambutannya Mas Alfian, karena memang di sini cuaca sedikit kurang bagus sehingga pengaruh ke WiFi yang digunakan. Baik, terima kasih Bu Ani sudah menyampaikan materi yang saya rasa sangat penting ya untuk seluruh para calon mahasiswa-mahasiswi yang akan masuk di perguruan tinggi. Nah, untuk sesi tanya jawab nanti dulu setelah narasumber yang kedua. Namun alangkah lebih baiknya saya sampaikan untuk teknis tanya jawab pada kesempatan hari ini. Untuk sesi tanya jawab saya buka kesempatan nanti setelah narasumber kedua menyampaikan materinya, yaitu menggunakan raise hand terlebih dahulu. Sampaikan asal DPC dan namanya seperti itu. Baik, selanjutnya narasumber kedua kita yang juga akan memberikan informasi penting menggunakan jalur afirmasi untuk masuk perguruan tinggi dalam hal ini Universitas Brawijaya. Akan hadir pemateri yang kedua yaitu masih muda ya, luar biasa beliau, seorang dosen, seorang staf ahli Universitas Brawijaya dan juga staf Subdirektorat Pelayanan Disabilitas atau SDLD. Mbak Laita Jinira, mudah-mudahan saya tidak salah menyebut, Mbak Laita Iya Jinira, betul Pak. SIMSI, betul nggak? Ya Baik, monggo betul. waktu dan layar saya silahkan, Mbak. Siap, terima kasih. Sebelumnya saya mohon izin menanggapi dulu Ibu mengenai slide yang terakhir dari Ibu Ani nggih? Iya. Oke. Iya Mas, saya mohon izin ini mematikan video ya, soalnya sedang mengikuti yang lain ini. Nanti saya share screen aja. Bu Ani? Halo? Ya, halo. Iya, Ibu tadi menyampaikan bahwa ketika ujian SNBT itu ada pendamping ya Ibu. Ya. Alhamdulillah selama 2 tahun terakhir ini di Brawijaya kami dari SDLD selalu menerima ada yang tes di tempat kami Ibu. Rata-rata tuli itu kami menerima permintaan JBI dan kami selalu mendampingi. Gitu Wah, Ibu. Kami alhamdulillah. selalu Ya, ya, ya. mendampingi untuk hal tersebut. Kemudian untuk yang ini Bu tadi mengenai materi yang tidak imbang, jadi antara yang diujikan itu misalnya SMA, tapi ternyata yang diterima Ya. oleh SLB itu adalah SMP. Ketua Iya, kami betul. Ibu Zubaidah saat ini sedang melakukan pengabdian kepada masyarakat, dana dari Australia Award ya Mas ya? Mas Tommy mungkin tahu Iya, ya? Iya, iya, itu beliau AGS. mulai ya AGS ya. Itu beliau mulai ini memberikan materi yang kurang itu Ibu ke Iya. SLB Lawang itu. J. Oh, iya, iya, iya. Begitu. Iya. Siap. Itu terkait yang ini biar saya enggak lupa nggih, Bu. Oke. Saya mohon izin menyampaikan. Baik. Iya. Untuk ini yang saya mohon izin share, saya dari HP ini Mas, nggak apa-apa ya Mas ya? Saya Nggak share apa-apa, Mbak. ini dulu, saya share ke chat dulu. Jadi ini tautan untuk kekirim nggak ya? Nah ini, di kolom chat, ini Bapak Ibu atau adik-adik ya Mas ya? Bapak Ibu dan Adik-adik lah. adik-adik bisa, oh adik-adik ya. Adik-adik Adik-adik, Mbak. bisa Adik-adik bisa. Tapi memang menemukan sebagian ini, ada yang ini, ya. ada yang apa? Ada yang ibu dan bapak, Mbak. Tapi mayoritas adik-adik, monggo. Oke. Iya. Oke, baik. Nah, ini saya mohon izin membuka ini mungkin agak membagikan layar dari handphone saya. Jadi ini kami di Brawijaya itu seleksi mandiri penyandang disabilitasnya itu terbuka, bukan terbuka ya, maksudnya dikoordinir oleh bagian akademik secara terpusat, tapi kami adalah penyelenggara untuk teknisnya.
termasuk pengumuman-pengumuman, itu persyaratan-persyaratan itu semua dari kami, tapi yang menampilkan di websitenya itu adalah bagian akademik yang berkoordinasi dengan TI. Nah, ini tahun ini belum kami mulai. Mungkin kalau melihat SNBP itu sudah pengumuman dari Bu Ani tadi lah sudah pengumuman. Ini berarti bentar lagi mungkin SNBT yang tesnya didampingi. Kalau kami belum mulai, ya kami belum mulai. Biasanya kami mulai jadwalnya itu sekitar bulan Mei. Nah, jadi adik-adik bisa mulai mempersiapkan diri. Bulan Mei nggak jauh-jauh ya, tiap tahun rata-rata mulainya kami di bulan Mei. Itu selesai atau pengumuman akhirnya pada bulan Juli. Nah, di situ kemudian apa yang harus dipersiapkan. Jadi ada persyaratan umum di situ. Persyaratan umumnya nanti bisa dibaca di website, tapi memang hampir sama seperti Bu Ani tadi bahwa kita menginginkan lulusannya itu 3 tahun terakhir gitu, 3 tahun terakhir dari ijazahnya ya. Tapi kami kemarin menerima, Mas Tommy tahu ya Sadam ya Mas ya? Sadam itu seumuranku Ya, kan Mas ya? usianya 32 sekarang. Iya, tapi sedang sekolah kan, sedang kuliah sekarang di S1 Sastra Indonesia ya? Iya, betul. Ya, betul. Jadi walaupun usianya tua gitu, maksudnya bukan tua ya, bukan seperti mahasiswa pada umumnya, tapi asalkan persyaratannya itu 3 tahun terakhir ini tetap bisa mengikuti. Gitu. Nah, Mas Tommy mungkin nanti bisa cerita-cerita sedikit mengenai Sadam ya, Mas ya. Nah, kita lanjut ke Boleh. sini untuk rangkaian SMPD-nya. Jadi pendaftaran itu kita mulai bulan Mei sampai Juni itu sudah mulai sosialisasi sekaligus pendaftaran. Nah, pendaftaran di situ melengkapi persyaratan umumnya seperti terlihat di website. Itu persyaratan ini sebetulnya dari tahun ke tahun sama. Ya, dari tahun ke tahun sama. Kecuali yang ini D4 desain grafis. Jadi D4 desain grafis kami kemarin ada 2, itu dua-duanya tuli ya. Itu harus menggambar ya, ada karya yang harus diserahkan berupa gambar. Kemudian itu untuk persyaratan umumnya, kemudian untuk seleksi administrasinya itu nanti dilakukan oleh staf kami dari PLD, itu kesesuaian, jadi staf kami itu centang-centang sesuai enggak dengan persyaratan umum yang tercantum di website. Kemudian setelah itu, nah ini yang sudah mulai naik lagi, apakah ada yang tereliminasi dari seleksi administrasi? Biasanya dari seleksi administrasi ini lanjut semua ya, kalau enggak terlalu parah kasusnya itu lanjut semua. Misalnya dari 40 orang yang mendaftar, biasanya 40 orang masih lanjut ke tahap selanjutnya yaitu psikotes. Psikotes yang kami lakukan adalah mengetahui kesiapan untuk kuliah. Jadi bagaimana sikapnya, apakah selama ini selalu dibantu. Jadi kami di UB di sini mementingkan kemandirian. Apakah madifnya ini mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Itu dites melalui college readiness. Kemudian kami juga penting untuk mengetahui kemampuan teknologinya. Jadi apakah bisa menggunakan handphone, apakah bisa mengakses Zoom, apakah bisa menggunakan email, karena pada saat itu tahun 2022 awal ini itu kami di UB itu kelasnya masih online. Masih online, walaupun tidak online pun sebetulnya sangat membantu ya untuk pengetahuan mengenai digital literasi ini. Nah, dari situ ada skala minimal lolos. Nah, skala minimal lolos untuk dari psikotes itu. Kemudian setelah itu nanti lanjut ke tes pengetahuan umum, matematika dan bahasa Indonesia. Nah, dari situ lagi nanti akan lanjut, misalnya hari pertama digital literasi dan college readiness. Itu belum langsung dieliminasi, tapi kami langsung lanjut dulu ke tes pengetahuan umum, matematika dan bahasa Indonesia. Di situ nanti apabila seperti tuli kami menyediakan JBI. Kemudian apabila tunanetra waktu itu kami menyediakan yang membacakan volunteer yang membacakan soal. Jadi kami menyediakan volunteer yang membacakan soal, misalnya soalnya ada 100, ya dalam 2 jam itu
2 jam ya kalau nggak salah 2 jam Mas Tommy ya. Mas Tommy jaga kan ya waktu itu ya? Yang dulu yang 2 2019, yang enggak 2019. 2022 Mas Tommy jaga deh kayaknya. Ya itu selama 2 jam itu ini kami membacakan itu volunteernya itu membacakan soal begitu. Kemudian ada boleh request ya, maksudnya kalau memang butuh bantuan membacakan Ya, itu betul. boleh request gitu. Tapi kalau nggak request kami juga nggak apa-apa gitu kan, mandiri gitu. Mahasiswa Camadifnya mandiri itu kami juga tidak apa-apa, tapi kami juga menyediakan volunteernya. Kemudian setelah itu kami ini juga untuk poin nomor 3 psikotes ini mereka psikotes tes pengetahuan umum matematika dan bahasa Indonesia ada nilai minimalnya. Jadi dari waktu itu 40 orang saya ambil kasus tahun lalu, bukan kasus ya, saya ambil contoh tahun lalu 40 orang ada yang tereliminasi gitu. Dan tereliminasi menjadi 30 orang. Nah, 30 orang ini lanjut ke wawancara verifikasi kondisi disabilitas dengan PLD dulu. Nah, dari sini kami melihat bagaimana kemandiriannya, bagaimana kesiapannya, kemudian sosialisasinya dengan teman. Nah, kalau tidak ada masalah, itu biasanya bisa langsung lanjut ke wawancara dengan ketua jurusan atau ketua program studi. Nah, ini sudah penentu sekali nih, yang wawancara dengan ketua program studi. Bagian paling akhir adalah yang perlu diingat sekali lagi, kami di PLD hanya memfasilitasi SDLD, hanya memfasilitasi. Penentu terakhir apakah diterima atau tidak itu dari ketua program studinya. Begitu. Nah, ini ketua program studinya yang memutuskan. Jadi setelah diwawancara, beliau yang memutuskan. Wawancaranya berbeda ya dengan yang wawancara dari PLD. Kalau PLD mungkin masih dari SDLD mungkin masih umum, masih bersifat sosial, tadi ya bisa bersosialisasi atau tidak. Nah, kalau yang dengan ketua program studi ini wawancaranya sudah khusus, seperti tahu nggak ilmunya. Misalnya kemarin saya mendampingi dengan ketua administrasi bisnis. Beliau tanya, kamu tahu enggak administrasi bisnis itu seperti apa? Kamu bisa enggak akuntansi seperti apa? Bayangan kamu seperti apa? Nah, seperti itu. Jadi sudah spesifik ke keilmuannya. Mereka juga biasanya di ketua program studi ini menanyakan, kami ini gedungnya kurang aksesibel loh, nggak punya lift. Jadi kalau atau ada lift tapi liftnya tuh kecil. Jadi kadang kalau pindah kelas tuh harus naik tangga. Kamu bisa enggak? Nah, hal-hal yang seperti itu yang akan ditanyakan pada poin nomor 5. Kemudian untuk pengumuman hasil seleksi, jadi setelah dari 3 poin dari tes psikotes, kemudian wawancara verifikasi kondisi disabilitas, dan setelah dari ketua program studi dari 40 jadi 30 orang, dari 30 orang itu tereliminasi lagi menjadi kurang lebih 20 orang yang diterima. Begitu. Nah, ini pengumuman hasil seleksinya sesuai jadwal tertulis di situ. Biasanya kami kirim melalui email masing-masing. Nah, kemudian untuk program studi yang tersedia, ini ada di tabelnya di situ. Ini Mas Tommy waktu itu cek aksesibilitasnya nggak ya, Mas? Udah akses kok. Ini akses ya ini ya. Bisa. Oh ya, jadi kami sebelum mengunggah pengumuman ini itu, atau kalau pengumuman ini sudah terunggah, itu biasanya kami sama Mas Tommy mohon bantuan, Mas, ini aksesibel enggak gitu. Jadi di sini baik dari yang tuli maupun yang netra kami harapkan bisa, dan semuanya yang mendaftar tentunya kami bisa harapkan pengumuman ini bisa aksesibel. Nah, ini adalah daftar seluruh program studi di Universitas Brawijaya dan fakultas-fakultasnya. Yang centang tanda V atau centang itu menyatakan menerima, kemudian yang tanda silang atau X itu menyatakan belum menerima. Itu kami biasanya KPS itu sebetulnya sudah kami kumpulkan dulu untuk mendapatkan data ini. Jadi mereka juga mengisi formulir. Makanya ada yang menunggu konfirmasi gitu. Nah, itu kemudian ini ada kemarin itu juga ada yang dari Filkom S1 Sistem Informasi.
Nah, awalnya ada yang diberikan tanda silang kalau tidak salah kalau nggak salah tunanetra, hambatan penglihatan. Nah, Low vision. tahun lalu, iya betul ya Mas ya, yang Ya, 2021 itu menyatakan menerima. Nah, jadi ini ada revisi, ini pernah ada revisi. Kemudian Camadif yang bersangkutan bertanya, loh, saya tuh sempat lihat pengumuman yang tahun 2021. Pengumuman yang tahun 2021 tuh menyatakan sistem informasi menerima, kok tahun ini tidak menerima, bagaimana? Nah, itu berhak. Maksud saya, Camadif berhak menanyakan hal yang sama. Camadif berhak menanyakan hal tersebut kepada Halo Selma. Ini Halo Selmanya di mana ya? Enggak ada di sini ya. Halo Selma @ub.ac.id, kecil semua. Nah, di situ nanti Halo Selma akan meneruskan kepada kami dan kemudian atau bisa melalui nomor PLD. Ya, atau bisa melalui nomor PLD yang ada di situ, sudah ada di websitenya juga. Dari situ kami akan berdiskusi dengan ketua program studinya. Nah, dari ketua program studinya itu nanti akan ada keputusan gitu. Ini bagaimana Pak? Ya sudah enggak apa-apa, itu dibuka lagi gitu. Jadi silahkan bisa dikonfirmasikan dulu begitu hal-hal yang seperti tadi. Apalagi ya, saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Mas Tommy ada tambahan, Mas? Ya, kalau mungkin tadi yang kasusnya Sadam itu ya, teman-teman itu, si Sadam itu mengikuti kejar paket C kalau nggak salah Mbak. Oh, Sadam mengikuti kerja paket C, oke. Kalau nggak salah setelah waktu SMA itu dia mengalami ketunanetraan itu, dia masuk pesantren. Jadi di pesantren itu selama 10 tahun, kemudian mengikuti kejar paket, sehingga secara kelulusan dia termasuk yang 3 tahun sebelum itu, termasuk aturan itu gitu. Berarti bisa ya Mas ya, Bisa. berarti kalau kejar paket. Cuma permasalahannya Sadam itu adalah dia tidak siap secara kemampuan teknologi. Nah, ini yang mungkin kemarin agak miss ya, tapi mungkin teman-teman sekalian harus mempersiapkan diri soal kemampuan teknologi. Ini penting gitu, karena bagi teman-teman tunanetra ya terutama, kalau nggak bisa menggunakan teknologi itu akan mempersulit ketika kuliah nanti gitu. Itu aja sih kalau kasusnya Sadam. Tapi loh Mas, ini mohon izin menyampaikan, walaupun awalnya sulit, tapi Sadam itu sering kumpul Mas. Sering kumpul sering kumpul sama kami di PLD, ada rumah layanan disabilitas SDLD itu, ada ruang ya Mas ya. Nah, di ruang itu dia sering berkumpul sama teman-temannya di situ, sering diajari. Jadi katanya sih sekarang udah lumayan Mas. Ya, kemarin kita kasih ini sebagai salah satu layanan, kita kasih tutor teknologi. Oh, dikasih tutor. Oke. Itu dari kakak kelasnya Dani di Sastra Indonesia juga, yang kebetulan juga tunanetra dan punya kemampuan teknologi yang cukup bagus. Jadi kita kasih tutor kemarin, sama dia juga belajar sama teman-teman yang pada akhirnya seperti itu. Gitu. Jadi nggak menghambat gitu ya Mas ya, maksud saya itu gitu loh, tidak menghambat, asal ingin belajar ya Mas ya. Betul. Jadi maksud kami adalah kami terbuka selama memenuhi ini gitu, selama memenuhi persyaratan-persyaratan umum yang di website, kemudian nanti secara psikotes bisa memenuhi standar minimalnya untuk lolos. Nah, ketika wawancara di PLD pun kami juga melihat keniatannya tadi, niat enggak ini kuliah gitu, tahu kelihatan antara yang niat kuliah sama tidak gitu. Oh ya, sama ini lagi mohon izin menambahkan untuk yang poin ketiga, psikotes dan tes pengetahuan umum matematika dan bahasa Indonesia. Waktu itu online, kita tesnya melakukan secara online, tapi orang tuanya terdengar sedang bisik-bisik di sebelahnya. Nah, itu jadi salah satu penilaian juga untuk poin apakah dia lolos atau tidak ke tahap wawancara selanjutnya begitu. Nah, untuk tahun ini sejujurnya kami belum tahu apakah kami akan melakukan tes secara offline atau online, Mas. Belum ada pembicaraan sama sekali. Begitu. Tapi kalau tesnya online tadi, mohon orang tuanya kan kelihatan ya dinyalakan itu kameranya. Nah, ketika dinyalakan kameranya itu ada dia sering melirik-melirik gitu ya. Kalau yang low vision tuh kelihatan dia sering melirik, atau yang tuli itu juga sering melirik-melirik. Itu suara ibunya kedengaran di sebelahnya.
Itu beberapa pengawas menyampaikan kurang nyaman dengan hal tersebut. Pas Begitu. wawancara juga tuh Mbak, harus hati-hati. Pas wawancara itu juga ada ya. Ya. Ibunya ikut terus ya. Waktu itu ibunya ikut terus. Akhirnya begitu wawancara ya tereliminasi karena yang ingin kami dapatkan adalah kemandiriannya tadi. Begitu. Kalau soal Itu Mas beasiswa saya gimana rasa. Mbak? Soal Iya beasiswa ya gimana? betul, itu juga yang mau saya sampaikan. Jadi setelah nanti pengumuman seleksi, setelah lulus pengumuman seleksi ini, jangan khawatir karena nanti PLD akan diberikan formulir oleh bagian bagian akademik ini berkoordinasi dengan bagian keuangan. Jadi tiap tahun itu adik-adik mahasiswa ini akan mendapatkan beasiswa adik secara otomatis akan didaftarkan. Tapi ngisi dulu ya, ngisi formulirnya dulu. Nah, itu berkenan atau tidak, karena kalau beasiswa adik itu hanya SPP. Jadi SPP-nya tuh 0 selama kuliah 8 semester. Syaratnya harus lulus tepat waktu. Kalau nggak lulus tepat waktu ya habis ya, maksudnya beasiswanya hanya sampai 8 semester. Nah, SDLD sendiri itu juga sebetulnya menginisiasi beasiswa dengan yang lain seperti kemarin bukan L'Oreal, apa Mas yang Mas Lutfi itu Mas? Ada Tanoto Foundation. Tanoto ya? Iya Terus Tanoto kayaknya. Ada satu lagi terus ada lagi Mas. ada The Law kemarin tapi sudah selesai itu kayaknya tahun lalu. Bukan kayaknya. Yang Tanoto itu. Yang Tanoto itu, cuman Banyak Tanoto sih. itu syaratnya dapatnya di semester 3 Mas. Kalau adik, kalau beasiswa adik itu begitu masuk keterima di PLD, kemudian di SDLD keterima ya pengumuman lolos di Selma, kemudian nanti langsung dari keuangan langsung langsung menyetorkan formulir. Begitu disetorkan formulirnya, kita mengadakan sosialisasi dengan adik-adiknya. Kemudian dari situ mau nggak dengan adik ini tapi hanya SPP. Nah, kelemahan kami di sini yaitu yang UKT, aku UKT sih Mas, bukan UKT, apa? Uang gedung itu loh, yang IP. awal itu namanya IP. Nah, IP kami itu besar. IP kami itu besar. Jadi UB bisa memberikan keringanan. Ini sebetulnya Selma ini kan masuk seleksi mandiri ya. Seleksi mandiri itu di sistem kami itu settingannya itu langsung lebih mahal gitu dibandingkan dengan SNBP dan SNBT tadi. Nah, karena mandiri uang gedungnya tadi atau IP-nya. Nah, itu bisa diajukan keringanan atau dicicil. Hanya bisa seperti itu sejauh ini. Tapi untuk UKT-nya 0. UKT-nya bisa 0 selama 8 semester. Itu Mas untuk masalah pembiayaannya. Kalau mau Tanoto tadi harus nunggu semester 3. Nah, jadi karena ini persyaratannya kan biasanya kalau sudah ambil beasiswa yang itu tidak boleh mengambil beasiswa atau tidak boleh mendapat beasiswa dari tempat lain kan. Nah, akhirnya jadinya hanya boleh memilih itu kalau mau Tanoto di semester 3 atau kalau adik mulai dari semester 1 sampai semester 8, cuman ya itu tadi apa namanya IP-nya tetap bayar antara keringanan atau dicicil. Kalau Tanoto lebih besar kayaknya ya. Tanotonya selain SPP dapat biaya hidup juga kalau nggak salah. Begitu. Gimana Mas? Ada lagi Mas? Udah kayaknya nanti nunggu teman-teman aja yang nanya deh. Oke, ini berarti cukup ya. Saya mohon izin gimana ya caranya ini stop share ini. Oh ini ya. Oke, terima kasih Mas Tommy dan teman-teman. Oke, terima kasih disampaikan Mbak Rita atas materi yang disampaikan terkait jalur afirmasi. Nah, teman-teman, tiba saatnya kita untuk masuk di sesi tanya jawab yang mana ini sudah ada penanya melalui kolom chat dari perwakilan ini ya, dari perwakilan Pelita. Mungkin ini pertanyaannya bisa ditujukan ke siapa namanya, ke Mbak Laita Dinira. Yang ini Mbak, coba saya bacakan dulu. Selamat siang, saya mewakili pemberdayaan Tuli Buta Indonesia atau Pelita. Apakah ada kesempatan bagi disabilitas tuli dan buta
untuk dapat diterima di apa nih? Kampung 2. Monggo bisa langsung dijawab Kampus-kampus, tuh di kampus-kampus ya. iya. Iya, monggo mungkin bisa dijawab dulu, Mbak. Ya siap, ada Mbak, silahkan dicoba nanti ya, dicoba sering-sering buka Selma UB, yang paling harus waspadai waktunya itu begitu masuk bulan Mei atau mungkin dikasih notifikasi begitu ya atau pengingat di bulan Mei biasanya sudah mulai muncul pengumuman SMPD untuk kami di Brawijaya. Nah, mohon maaf saya tidak tahu untuk kampus yang lain. Mungkin kampus yang lain selain jalur kami mandiri ya, maksudnya di luar jalur nasional. Kalau kami kan jalurnya betul-betul jalur mandiri yang dari UB membuka sendiri begitu. Kalau yang jalur nasional dengan Bu Ani tadi itu saya kurang tahu apakah PTN-nya apakah semuanya atau tidak, saya juga kurang tahu. Tapi kalau UB tadi kami memfasilitasi melalui jalur mandiri. Begitu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan jelas ya untuk yang bertanya melalui kolom chat. Untuk teman-teman yang mau bertanya langsung, monggo nyalakan mikrofonnya. Jangan lupa untuk menyebutkan nama dan asal DPC mana, seperti itu. Untuk sesi tanya jawab kali ini ya, saya kasih kesempatan di 2 penanya terlebih dahulu, kalau memang ada. Mungkin sembari ini ya Mas Denny, mungkin sembari menunggu Oke, teman-teman monggo Mas mempersiapkan Rizal. pertanyaan, saya Ya, punya pertanyaan untuk Bu Ani nih. oke, Iya Bu, monggo Mas itu Rizal. apa namanya? Kan tadi saya sempat membaca tentang peraturan Kemenkeu yang nomor 4 kalau nggak salah tentang ininya itu biaya pajak yang tidak apa saya lupa itu istilahnya Pak, panjang sekali soalnya. Nah itu kira-kira apakah ada aturan-aturan khusus yang ada dalam KIP itu untuk bisa menjadi apa ya bisa tercover peraturan Kemenkeu gitu Bu? Karena tadi itu kalau nggak salah ada salah satu akun yang mendaftar itu saya juga kebetulan saya gabung di relawan KIP Jawa Timur juga itu kita lagi mendiskusikan tentang apa namanya peraturan itu ada akun yang intinya itu ketika mengikuti UTBK itu tetap bayar gitu menggunakan KIP karena datanya kurang sesuai dengan peraturan Kemenkeu itu mungkin apakah ada penjelasannya secara singkat gitu Bu, tentang peraturan Kemenkeu itu bagaimana dan seperti apa? Ya, saya coba ya Mas Rizal, soalnya kami terus terang aja kan tidak menangani masalah perguruan tinggi, tapi saya akan coba berdasarkan pengalaman. Jadi kalau untuk KIP itu yang sepengetahuan saya juga teman-teman yang di SLB di lapangan itu mereka juga masih ada bayar gitu. Mungkin ada keringanan seperti itu. Tetapi kalau di dalam peraturannya itu kan seharusnya untuk keluarga yang kurang mampu ini kan harusnya dibantu ya, harusnya dibantu. Artinya kalau bisa ya jangan sampai ada yang bayar gitu. Tapi faktanya ya mereka masih ada seperti yang kemarin dari Bapak Kepala Sekolah SLBN Pembina Lawang itu menceritakan kepada saya juga seperti itu, Bu. Tapi mereka itu orang tuanya juga, Bu, kok masih diminta bayar walaupun tidak banyak. Jadi ya memang itulah kondisi di lapangan. Saya juga. Gitu ya Bu. Berarti memang Iya. ada apa? Ada mungkin ada kayak prosedur-prosedur gitu ya. Iya. Terus itu tadi nyambung tentang itu ya Mas ya seleksi yang apa tadi yang diberikan informasi oleh Mbak Laika tadi memang itu tergantung PTN-nya. Jadi kenapa saya mengatakan bahwa ada perguruan tinggi yang sudah bagus ya aplaus buat Universitas Brawijaya sudah punya OLD, sedangkan di perguruan tinggi yang lain itu belum, sehingga masih seperti itu. Mereka menyampaikan kepada saya kalau ada unit layanan disabilitasnya itu sangat membantu Ibu gitu.
Ya, itu. Baik, terima kasih Sampun, Bu. Mas Rizal. Sudah. Oke. Baik, Bu Ani, selanjutnya ini ada yang raise hand dari Fernando Ade, pendamping Kemresos ya. Monggo Mas, disilakan nyalakan mikrofonnya. Oke, selamat siang untuk semuanya. Oke, selamat Perkenalkan, siang. saya Fernando, pendamping rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dari Papua di Kota Jayapura. Mantap. Baik, Siap, lanjut Mas. Bapak, Ibu, terus terlebih khusus untuk Ibu Anik tadi Ya. terakhir itu sedang menyinggung terkait unit layanan disabilitas ya. Iya. Memang ini masalah yang rata-rata terjadi di mungkin kalau kami wilayah timur terkait aksesibilitas maupun akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas untuk masuk di perguruan tinggi ini masih sangat minim ya, Betul. khususnya di Papua. Jadi mungkin di tanggal 13 itu ada kunjungan dari Komisi Nasional Disabilitas. Itu juga baru mau melakukan MOU dengan Universitas Cendrawasih. Begitu. Jadi yang ingin saya tanyakan tuh gini Bu Ani, izin karena ini juga suatu hal yang baru lah, maksudnya beberapa teman-teman penyandang disabilitas, kalau disabilitas fisik itu mereka masih bisa untuk masuk di dalam dunia perguruan tinggi masih agak sedikit mudah lah, tapi seperti teman-teman tuli dan teman-teman netra ini mereka butuh JBI dan juga Betul. butuh beberapa kemudahan yang lain yang memang di kami di wilayah timur ini tidak punya. Terus ada tadi disinggung terkait biaya ya Ibu. Mungkin saya juga mau menanyakan itu. Mungkin misalnya program afirmasi lah untuk memang disabilitas. Ketika mereka masuk apakah memang ada biaya, maksudnya dipermudah lah kalau memang nggak bisa gratis dipermudah gitulah. Apakah di wilayah luar sana ada? Terus apakah caranya seperti bagaimana untuk mengakses hal itu? Maksudnya untuk pendidikan untuk di perguruan tinggi karena kami di Papua ini sangat minim Bu. Itu mungkin yang menjadi pertanyaan saya seperti itu. Terima kasih. Baik, bisa langsung dijawab Ibu Ani? Ya, terima kasih Mas Fernando. Jadi kami kan menghimpun dari bidang BKPLK itu kan menghimpun data-data di Jawa Timur, yaitu alasan dan juga kenapa kok minat untuk melanjutkan perguruan tinggi negeri itu tidak, maksudnya kurang gitu ya. Di antaranya ya karena pelaksanaan selama tes itu yang ini yang keluhan yang disampaikan pada kami ya di bidang itu tidak ada pendamai. Jadi dan anak ini ya maksudnya mahasiswa ini mungkin malu ya, reluctant ya untuk meminta bantuan sehingga mereka mengalami kesulitan dan beberapa perguruan tinggi negeri itu masih belum memiliki. Jadi oleh karenanya tadi saya apa ya istilahnya ini merupakan hal yang diperhatikan agar PTN-PTN itu juga memiliki unit layanan disabilitas karena itu kan hak ya. Tadi ada di pasal 17 tadi di Permendikbud tadi ya kan disebutkan itu adalah hak. Jadi kalau alangkah baiknya kalau itu punya. Tetapi kalau itu belum punya ya mudah-mudahan nanti hal ini akan diperhatikan oleh perguruan tinggi negeri yang lain bisa mengikuti seperti Universitas Brawijaya sehingga yang mereka yang mengalami netra dan tuli ini bisa terbantu. Ya karena Bapak Kepala Sekolah maupun Ibu Kepala Sekolah yang menyampaikan kepada kami, Bu, itu loh Bu, kan kalau tes harus pakai komputer itu ya sulit kan kalau bisa ya ada yang braille, ada yang dibacakan ya seperti itu. Memang itu yang diinginkan oleh teman-teman yang ada di SLB. Okay. Terus kemudian mengenai afirmasi mungkin lebih tepat itu kepada Bu Laita ya. Kalau saya itu hanya menangani afirmasi untuk anak-anak yang di SMA, SMK yang selama ini bidang PKPLK. Tetapi kalau pengalaman di luar itu saya pernah ada ada teman yang ketempatan anak-anak afirmasi dari Papua dan dia melakukan pendaftaran tapi saya kurang paham bagaimana prosedurnya bisa diterima di ujung pandang ya di Unhas itu. Mungkin Mbak Laita mungkin bisa dibantu untuk afirmasi, Mbak. Oke, monggo Mbak Laita untuk melengkapi. Ibu Ani sampun ini? Iya, sampun. Oke, monggo Mbak Laita. Iya, siap.
Mas, itu ada Mas melalui beasiswa adik. Kami tadi juga ini apa namanya beasiswa untuk disabilitas itu melalui beasiswa adik. Apa ini adik ini kepanjangannya apa ya? Saya juga kurang paham. Jadi ini afirmasi kalau nggak salah kepanjangannya ini. Afirmasi ya, namanya beasiswa adik, ADIK. Begitu. Di situ kalau kami yang waktu itu yang langsung memasukkan, kami sejujurnya hanya menyetorkan nama, yang memasukkan itu adalah bagian keuangan yang berkoordinasi dengan kemahasiswaan. Tapi beasiswa adik ini memang afirmasi, jadi selain untuk daerah 3T, juga untuk mahasiswa penyandang disabilitas. Oh iya. Iya, itu sepengetahuan kami. Ibu Laila dengan Ibu Nani mungkin nanti bisa saya minta materi-materinya mungkin bisa di-share juga kan? Boleh. Gitu. Oh, saya enggak nanti ada Mas materi Rizal Mas, jadi kasih. hanya link tadi aja. Ya Link boleh yang saya nanti pakai minta melalui nama chat Mas itu. Rizal, bisa lewat di Google Drive Mas mungkin. Bisa Ya, Ini baik. saya diunduh kirimkan sama ini ya Mas ya, tautan untuk beasiswa adik ya. Kalau kami di Iya, Brawijaya iya, sejujurnya, jadi kami di Brawijaya ini taunya beasiswa adik ini ada akunnya, yang mendaftarkan akun itu adalah dari kemahasiswaan kami, yang punya akun operatornya itu adalah kemahasiswaan kami. Iya. Jadi secara kolektif yang mengunggah untuk beasiswa adik ini adalah kemahasiswaan kami atau keuangan kami. Nah, untuk prosedurnya apakah mahasiswa madif atau calon mahasiswanya yang afirmasi ini mendaftar sendiri atau tidak, itu kalau kami yang selama ini pengalaman kami tidak hanya didaftarkan melalui operator tersebut. Jadi operatornya yang mendaftarkan sendiri. Iya, jadi nanti apa itu dari PLD yang memfasilitasi teman-teman yang masuk ke UB ya. Ini yang khusus UB ya. Jadi nanti didaftarkan. Jadi teman-teman cuma kasihnya ke UB, ke PLD atau ke SDLD sekarang namanya ya. Dan nanti dari SDLD yang akan membantu memproseskan apa itu beasiswanya ke bagian tadi keuangan tadi dan ke mahasiswa. Jadi setor nama aja kita, Mas. Iya betul. Jadi bagian operatornya memasukkannya gimana, apa itu sudah enggak tahu. Yang pegang bukan kita operatornya. Di kampusnya Ibu Laila udah ada unit layanan disabilitas ya? Di Universitas Brawijaya sendiri. Nah, sudah Pak, 10 tahun kemarin baru ulang tahun. Sekarang tahun 11 sekarang. Iya sekarang 11, habis ulang tahun. Kalau gitu kan enak Bu ya. Kalau jadi teman-teman disabilitas yang ingin melanjutkan kan ada informasi yang sudah dapat dibagikan gitu. Ya, silahkan teman-teman. Dari Cendrawasih mungkin mau studi banding ke UB kali Mbak Lai. Iya kemarin kami juga ada ini Mas dari US Council Pak Puguh itu. Temannya Mas Tommy. Iya, jadi silahkan. Bahkan setahun kami kemarin berdasarkan informasi Bu Zubaid ada 36 kampus tahun 2022 itu menerima kunjungan kami. Siap Ibu. Nanti mudah-mudahan setelah kunjungan Komisi Nasional Disabilitas, mudah-mudahan berbenahlah mereka di Uncen juga. Amin, amin. Ya, oke. Oke, baik. Sambung cukup ya. Sudah cukup Mas Fernando? Siap, terima kasih Pak. Oke, iya. Terima kasih Mas Fernando. Selanjutnya, ada lagi teman-teman? Kalau memang tidak ada nanti untuk mempersingkat waktu karena Ramadan ya, takutnya para narasumber keburu mempersiapkan buka dan sebagainya, langsung akan kami minta untuk closing statement. Tapi masih saya kasih kesempatan untuk satu penanya lagi, monggo. Kalau memang ada. Mungkin boleh bertanya ke Bu Ani. Iya, Mas Tommy, monggo. Ini Bu, untuk tesnya itu tadi kan secara komputer ya Bu ya? Iya. Dan itu dilakukannya nanti ini ya Pak, ada tempat khusus kah ataukah itu di sekolah atau apakah itu bisa dilakukan secara online dari rumah? Kemudian untuk akomodasi tadi kan boleh ya dengan pendampingan. Nah ini mungkin apakah ada persyaratan seperti itu harus keluarga ataukah itu dari volunteer? Nah itu mungkin bisa sedikit dijelaskan itu Bu. Terima kasih.
kasih Mas Tommy. Kemarin saya kan menghimpun data ya dari kepala-kepala sekolah yang anak-anaknya mendaftar itu bagaimana tesnya. Terus ini maaf ya, ini yang di lapangan yang saya terima. Jadi kalau ada kekurangannya saya mohon dimaafkan. Jadi mereka mengeluh itu tesnya itu datang Mas, datang di perguruan tingginya, kemudian di sana mereka melakukan tes mandiri dan pendamping itu tidak mendampingi seperti itu, sehingga terus anak-anak ini mengalami kesulitan. Tetapi dari beberapa perguruan tinggi gitu loh. Tapi kalau untuk khusus yang Universitas Brawijaya ini masukannya itu positif, jadi mereka sangat terbantu. Yang saya ketahui mereka datang secara mandiri ke universitasnya itu dia tes. Gitu. Itu yang saya ketahui ya, yang kemarin saya wawancara seperti itu. Mengenai hal apa ya tadi yang mengenai online, terus bagaimana ada suka relawan itu yang mereka matur kepada saya itu, Bu, alangkah enaknya kalau perguruan tinggi yang lain itu juga ada sukarelawan pendamping seperti ini gitu. Karena itu enggak banyak ya Mas Tommy ya. Dari satu sekolah itu misalnya yang daftar cuma 2 anak. Kalau yang ini tahun ini dari SLBN Pembina Lamang itu ada 4 siswa. Jadi enggak banyak. Itu. Ya mungkin karena itu tadi agak kesulitan. Alangkah baiknya kalau juga bisa secara online selain secara offline. Jadi berimbang lah gitu. Itu kalau masukan dari saya. Itu Mas Tommy. Oke, terima kasih Bu. Dan untuk jenis tesnya itu yang tahun ini adalah tes bakat skolastik gitu ya Bu ya? Iya. Mata pelajaran nanti bukan ya? Iya. Jadi Bapak itu kemarin cerita sama saya, Bapak Ibu Kepala Sekolah itu ya. Bu, kita ini kan di sekolah itu anak-anak itu diberikan setingkat SMP, Bu, di kelas 9. Terus padahal kan ujiannya pada saat itu tahun sebelumnya, maksudnya tahun 2022, itu kok sama dengan yang reguler gitu. Terus anak kami bagaimana gitu. Itu akhirnya. Terus ada lagi masukan yang ini Bu, alangkah baiknya apabila disesuaikan tesnya, misalnya kalau untuk netra ya diberikan secara braille, terus untuk itu DJIB, seperti itu loh. Jadi apa yang dilakukan di Universitas Brawijaya itu sangat membantu bagi calon mahasiswa Madib. Ya, itu yang disampaikan oleh karenanya tadi dari wawancara-wawancara dan juga data-data yang masuk kepada kami, data alumnus ya. Jadi kita kan punya track alumnus untuk SLB. Itu yang diberikan alasan ya kepada kami ya seperti itu Mas Tommy. Bahkan ini yang ada di Malang itu sama sekali ada yang nggak daftar, kemudian saya tanya kenapa Ibu Bapak gitu ya, jawabannya karena sulit, anak-anak tidak ada motivasi seperti itu, sehingga itulah mungkin data yang terbaca itu sedikit yang melanjut ke perguruan tinggi gitu Mas. Andaikan undang-undang ini sudah diterapkan di lapangan sesuai gitu ya, saya rasa nanti semakin banyak itu anak mahasiswa disabilitas atau anak-anak ABK yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Itu Mas. Ya, terima kasih banyak. Sampun Mas Tommy. Ya, terima kasih. Baik, Bu Ani, matur nuwun. Iya, karena waktu juga sudah menunjukkan menjelang pukul 2, teman-teman, sesuai dengan pembahasan di TOR dan rundown acara sampai dengan pukul 14.00, maka mohon izin kami minta untuk kedua narasumber menyampaikan closing statement. Mohon izin saya mulai dari Mbak Leita dulu. Monggo Mbak. Ya, terima kasih Mas. Kami mohon izin menyampaikan dari Universitas Brawijaya sangat terbuka, kami berniat dan bertekad menjadi perguruan tinggi inklusif, jadi jangan takut untuk mendaftar di Universitas Brawijaya. Kami tunggu pendaftarannya Mei ya. Terima kasih. Kembali terima kasih, luar biasa, memberi motivasi semangat sambil promosi ya Mbak ya. Oke, selanjutnya Ibu Ani, monggo Ibu.
Ya, dari kami selaku yang di bidang PKPLK mengharapkan semoga banyak universitas menjadi perguruan tinggi inklusif. Amin, Amin. amin. Sampun Ibu. Luar Sampun. biasa. Iya, narasumber 2 ini menyemangati kita semua ya teman-teman. Saya jadi pengen kuliah lagi gitu. Untuk para peserta dimohon untuk jangan meninggalkan room dulu. Kita foto bersama agar ada dokumentasinya. Teman-teman nanti bisa minta share dokumentasinya ke Mas Rizal selaku Humas atau ke Mas Tommy ya selaku Biro PPM. Monggo teman-teman yang bertugas. Sabar ya Mas. Mungkin bisa langsung aja. Mungkin Oke. diperiksa aja untuk teman-teman yang belum menyalakan kamera, silahkan nyalakan dulu. Untuk teman-teman yang belum menyalakan kamera, saya sudah di sini juga karena di sini ada yang membantu Mas Rizal, aman gitu. Oke, dari 21 yang ada di sini, untuk yang belum menyalakan kamera silahkan menyalakan kamera. Ini masih banyak audio video yang nonaktif ya, tapi tidak apa-apa kita mulai saja. Oke, siap 1, 2, 3. Oke lagi, sebentar yang di sebelah sini. Salam inklusi Mas dari kelingkingnya Mas. Oh ya, salam inklusi ya teman-teman. Nyalakan kamera. Salam inklusi jadi kelingking ya. Oke, yuk 1, 2. Oke, terima kasih. Iya, baik. Bapak Ibu dan seluruh peserta, selanjutnya agar acara ini bermanfaat dan barokah, Mas Tommy kemarin jadi siapa Mas? Mohon Mas maaf, Tommy. mungkin bisa di skip aja. Karena Oke, siap. saya Baik, kalau belum begitu ini. saya ucapkan terima kasih untuk seluruh peserta dan narasumber dan seluruh teman-teman dari Pertuni Jawa Timur. Ketua 1 terima kasih, Ketua 2 dan tim kesekretariatan yang juga hadir pada siang hari ini dan seluruh peserta yang ada. Mohon maaf sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat menjalankan ibadah puasa. Apabila ada salah kata juga dari saya mohon juga dimaafkan selaku moderator karena tadi sempat terpental gitu ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Terima kasih Mbak Mas Laita. Nando. Mbak Terima kasih Bu Maturnuun. kasih Mas Ani. Tommy. Ketemu Ya, lagi Mas Nando. Bu, makasih. Sampai jumpa lagi. Mas Alfian. Ya, Sampai makasih jumpa Bu lagi. Ani. Weh, Mas Nando ini ketemu di Bali, ketemu lagi di sini kita. Pak Alfian. Makasih Oke, Bu, oke. makasih banyak. Mas Alfian nanti chat nomornya ya. Saya Oke, sudah itu ya. Oke. siap. Terima Nanti kasih. Ya.